Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai materi yang dijelaskan dalam video tentang evaluasi yang efektif dalam kurikulum Merdeka. Posisi saya sebagai pendukung. Tujuan utama penjelasan materi tersebut adalah untuk menjelaskan metode penilaian apa saja yang dipakai dalam kurikulum Merdeka. Penilaian dalam proses pembelajaran memiliki peran penting dalam mengevaluasi perkembangan siswa dan mencapai tujuan pembelajaran. Metode penilaian dalam kurikulum Merdeka seperti observasi, penilaian kinerja, proyek, tes tertulis, penugasan, dan portofolio. Dengan menggunakan metode penilaian yang sesuai, guru dapat mengukur keterampilan pengetahuan dan sikap siswa secara holistik. Penting bagi pendidik untuk memahami dan menerapkan metode penilaian dengan tepat guna meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam video metode penilaian yang digunakan dalam kurikulum Merdeka sesuai dengan tujuan penilaian. Metode pertama adalah observasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan sistematis dan berkesinambungan terhadap sikap atau perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Sebagai contoh, guru dapat mengamati interaksi antara siswa selama diskusi kelompok untuk menilai kemampuan mereka dalam bekerja sama. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. Metode ini melibatkan penilaian multidimensional yang dilakukan dengan penilaian tertulis, penilaian perbuatan, dan penugasan. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk membuat presentasi tentang topik dan menunjukkan pemahaman mereka melalui penampilan dan penjelasan yang baik. Kemudian, penilaian melalui metode project. Metode ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan perhatian pada pengelolaan, relevansi, keaslian, produk, dan inovasi serta kreativitas dalam melaksanakan penilaian. Sebagai contoh, siswa dapat diminta untuk membuat proyek penelitian tentang perubahan iklim dan menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan dan presentasi. Metode penilaian berikutnya adalah tes tertulis. Tes tertulis dapat berupa esai, pilihan ganda, uraian, dan bentuk lainnya, dan menekankan pada aspek kognitif siswa seperti pengetahuan, pemahaman aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sebagai contoh, siswa dapat diberikan tes tertulis dengan soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman mereka tentang konsep matematika. Metode penilaian berikutnya adalah penugasan. Penugasan dapat dilakukan sebelum atau dalam proses pembelajaran. Dengan memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, acuan kualitas tugas, instrumen, dan hasil penilaian. Sebagai contohnya, siswa dapat diberikan tugas untuk menulis esai tentang dampak perubahan iklim terhadap lingkungan. Terakhir, metode penilaian melalui portofolio. Portofolio mencerminkan perkembangan peserta didik dalam kurun waktu tertentu dengan langkah-langkah seperti menjelaskan maksud penugasan portofolio, menentukan sampel-sampel portofolio, mengumpulkan dan mengarsipkan portofolio, serta menentukan kriteria penilaian. Sebagai contoh, siswa dapat mengumpulkan karya tulis, proyek, dan catatan refleksi. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan, mohon kritikan dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.